Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Kabar gembira, pasti teman-teman sudah tahu dari kemarin itu bahwa DPR RI akhirnya mengetok palu untuk menyetujui dua pemain keturunan kita dari tiga pemain yang diusulkan untuk dinaturalisasikan, Jordi Amat dan Sandy Walsh, untuk menjadi bagian dari tim Merah Putih, tim Garuda, tim nasional Indonesia yang nantinya akan bertanding di FIFA Matchday pada tanggal 24 dan 27 September yang akan datang. Dan tentunya ini disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, para pencinta sepak bola tim nasional Indonesia, karena Jordi dan Sandy sudah resmi akan menjadi warga negara Indonesia. Tinggal proses perundang-undangan akan dibuat, paling tidak akan cepat berlangsung ini sampai ke sekretariat negara, kemudian dibuat kepresnya, ya harus ada kepresnya presiden, dan mereka resmi mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Tetapi sudah pasti ketika DPR ini menyetujui, karena kan bola yang ditunggu ada di sini. Apakah DPR ini setuju atau tidak? Atau pembahasan ini akan molor terus, ya? Ada terjadi perdebatan sengit, tapi akhirnya ini berlangsung dengan mulus lancar. Disaksikan juga oleh Menpora Zainuddin Amali, juga disaksikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, serta semua jajaran. Tentunya ada tim Exco di sana yang ikut melihat. Ini bagian dari sejarah tentunya, ketika DPR itu menyetujui kehadiran Jordi dan Sandy untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Bahkan salah satu anggota Dewan Terhormat sudah meminta melihat apakah Jordi dan Sandy ini sudah bisa menghafal Pancasila yang ada 5 item dan disebutkan dengan baik, dengan lancar dimulai oleh Sandy Walsh dan juga Jordi Amat menyelesaikan ini hafalan Pancasila, dan semua bertepuk tangan, ya, bahwa mereka memang siap. Dan ini terlihat langsung kesungguhan dari Jordi dan Sandy untuk membela tim Indonesia, dan mereka mengharapkan itu secepat mungkin, walaupun memang tadinya banyak oleh netizen, oleh rakyat Indonesia, penggemar sepak bola yang menganggap ini terlalu molor, terlalu lama untuk bisa diproses. Tapi ya akhirnya kan semua indah pada waktunya. Dan DPR tidak menyusahkan. Banyak yang mengatakan bahwa ini akan lama di DPR. Tapi DPR mengatakan mereka tidak ingin menahan-nahan ini. Bahkan semuanya ketika diketok oleh pimpinan sidang, yaitu Ketua Komisi 3 DPR RI, Mas Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, ya, semua setuju. Semua anggota Dewan yang terhormat di Komisi 3 itu setuju untuk kedua pemain ini, Jordi dan Sandy, diterima menjadi warga negara Indonesia. Ada juga celote yang dilakukan oleh Dr. Hinca, ya, yang sudah bertanya kepada Ketua Umum PSSI dan sudah dijawab. Dr. Hinca ini kan bagian dari kepengurusan juga PSSI yang lalu. Dia bahkan sempat beberapa bulan mengisi pos Ketua Umum yang kosong sebelum dia memang berkonsentrasi untuk masuk di DPR RI dan berada di Komisi 3, dan Hinca tahu persis, ya, bagaimana selak-beluk yang ada di PSSI karena dia pernah menjadi pengurus di PSSI. Dan Hinca sambil bergurau mengatakan ketika ini diketok oleh Mas Bambang Wuryanto menerima semua, Hinca mengatakan akan ditunggu pada tanggal 24 dan 27 apakah Jordi dan Sandy ini benar-benar bagus mainnya enggak, ya kan? Kalau enggak, kita cabut lagi. Ini hanya canda gurau, ya, sehingga membuat suasana itu tidak terlalu tegang karena sudah selesai, sudah diterima, sudah ketok palu. Tapi Hinca ini bisa mengatakan demikian tentunya untuk bisa memotivasi bagi Jordi dan Sandy yang pasti mengikuti proses ini, persidangan ini, untuk melihat bagaimana nasib mereka untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dan keduanya bersyukur sekali. Bahkan Jordi sudah membuat pernyataan di vlog dia, bergembira sekali ketika mengetahui bahwa DPR RI menyetujui ia bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dia akan memberikan yang terbaik buat
tim nasional Indonesia, dan kita tahu bersama Jordi itu sekarang ada di Malaysia untuk ikut bermain di tim di Liga Super Malaysia bersama dengan Johor, ya, JDT. Dan mungkin ini yang membuat dia dekat, ya. Jadi gampang kalau dipanggil ke tim Indonesia, dia akan terbang paling dengan penerbangan 1,5 jam tiba, dan dia bisa beradaptasi tentunya dengan situasi dan kondisi sepak bola di Asia, khususnya di kawasan ASEAN ini karena dia bermain di Liga Super Malaysia. Tidak mengapa, tetapi yang pasti bagi Jordi, dia akan memakai kostum tim nasional Indonesia, dan kita akan menyaksikan penampilan dia dan seluruh pasti anggota Dewan yang terhormat di Komisi 3 DPR RI ini akan nonton pasti. Ya, karena mereka semua yang menyetujui proses naturalisasi ini, mereka akan nonton. Dan mungkin akan diajak oleh Ketua Umum PSSI yang bersama-sama hadir untuk bisa menyaksikan dua laga ini yang dimainkan tanggal 24 main pertama itu kalau nggak salah di Gelora Bandung Lautan Api, ya. Kan berlangsung di Bandung. Nah, tanggal 27 di pertandingan kedua itu akan bermain, kemungkinan besar itu sudah disetujui di JIS. Ya. Jakarta International Stadium, dan menghadapi tim yang sama. Nah, di sini mungkin pertandingan kedua para anggota Dewan terhormat di Komisi 3 DPR RI akan diundang juga untuk bisa ikut bersama-sama melihat penampilan, performa dari Jordi dan Sandi ini. Nah, sebenarnya kan ada 3, termasuk dengan Sain Patinama. Tapi kenapa Sain itu tidak ada di dalam bagian ini? Karena yang didahulukan adalah proses dari Jordi dan Sandi yang lebih awal memang, sehingga ini harus dipush. Ya, Sain ini nantinya akan dilakukan proses naturalisasi dia pada bulan depan, karena sesuai dengan omongan dari Pak Iwan Bule bahwa akan ada lagi pertemuan dengan DPR RI, Komisi 3 tentunya, karena ini menjadi bagian dari Komisi 3 untuk membicarakan status kewarganegaraan nanti dinaturalisasikan adalah Sain Patinama, ya. Jadi pada bulan depan, semoga ini berlangsung dengan baik, sama seperti proses dari Jordi dan juga dengan Sandi, sehingga Sain ini bisa bergabung. Paling tidak diharapkan mereka mungkin kalau masih libur kompetisi di Eropa, pasca usainya Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar November dan Desember itu, karena mereka akan ikut di Piala AFF. Bisa saja ketika masih libur, Sain Patinama ini akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Namun tentunya akan dilihat dengan situasi dan kondisi, karena kan di AFF ini bukan menjadi bagian dari kalender resmi FIFA. Tapi yang pasti satu, Jordi itu udah bisa bermain. Karena Jordi itu kan libur tuh, di Liga Super Malaysia libur, dan dia bisa memperkuat tim Indonesia. Tinggal tergantung Sandi dan Sain ini. Karena kalau mereka habis Piala Dunia biasanya, itu sampai di akhir Desember itu akan mungkin ada libur. Mereka kalau diizinkan oleh klub mereka, ya, Sandi dan Sain ini bisa bermain paling tidak 1-2 pertandingan atau bisa menyelesaikan di fase grup sebelum mereka balik. Karena mungkin pada bulan Januari 2023 kompetisi di Eropa itu akan bergulir kembali. Ya, tapi kalau mereka pun tidak diizinkan karena takut jangan sampai cedera, ya saya pikir ada Jordi oke lah di Piala AFF ini. Namun semua mengharapkan bahwa Sandi dan Sain Patinama ini juga pasti akan ikut. Ya, walaupun mereka mungkin tidak akan tampil di fase knock-out atau gugur, tapi yang paling penting adalah kehadiran mereka di fase grup kalau ini terjadi. Dan kita berharap bahwa ketiganya akan bermain bersama. Kalau bicara di Piala Asia putaran final tahun 2023 pasti Jordi, Sandi, dan Sain itu akan bermain. Ya, itu pasti karena ini menjadi udah ada kalender resmi di FIFA, sehingga mereka akan memperkuat timnas Indonesia senior untuk bisa bertarung nantinya pada bulan Juni tahun depan. Dan selamat sekali lagi buat Jordi dan buat Sandi yang sudah disetujui mereka bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Tinggal sign yang nantinya akan diupayakan pada bulan depan untuk mereka bisa rapat lagi untuk ketok palu. Semoga ini semua akan lancar sehingga Sain ikut bergabung, dan itu menjadi harapan kita semua, ya, untuk rakyat Indonesia dengan ketiga pemain ini, dan ketiganya bermain di posisi lini belakang. Kita tahu bersama Jordi itu di back tengah, Sandi itu bisa bermain di kanan dan bisa juga berpindah bermain sebagai di back tengah. Bahkan kalau tidak ada gelandang bertahan, dia juga bisa didorong sebagai gelandang bertahan. Sementara Sain Patinama bisa bermain dari posisi back kiri. Jadi kita sangat kuat. Karena di dua flank ini juga kita punya pemain-pemain muda yang oke. Yang dua-duanya bermain di luar.
Yang satu bermain di kasta kedua di Korea Selatan dengan Ansan Greeners, ya, di sana ada Asnawi Mangku Alam. Satu lagi di Tokyo Verdy, Pratama Arhan yang ada di sana. Jadi ini kuat kalau bicara di dua flank, apalagi ada Sandi di sana dan juga dengan Sain. Di bek tengah juga kehadiran Jordi ini sangat dibutuhkan oleh Sintayong, pelatih tim nasional kita. Walaupun kita udah Fakhrudin di sana, ada Rizky Ridho juga ada dan Elkan Bagot yang ada di sana, tapi Jordi ini penting sekali. Bisa aja dia bisa berpasangan dengan 3 bek. Sintayong bisa memaksimalkan dengan Elkan Bagot dan juga dengan Fakhrudin yang ada di posisi 3 bek kalau bermain dengan 3 bek. Bahkan bisa juga dengan Rizky Ridho. Jadi semua pemain-pemain ini top yang berada di garis belakang. Dan ini sangat diperlukan oleh Sintayong agar kita kuat nantinya di paling tidak Piala AFF bulan Desember nanti dan di putaran final Piala Asia. Itu yang akan kita nantikan bersama. Oke, sampai di sini dengan kabar disetujuinya Jordi dan Sandi untuk bisa menjadi bagian penting dari tim nasional Indonesia setelah diketok oleh Komisi 3 DPR RI. Ciao.